Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku semuanya dalam pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum itu, marilah bersama-sama kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ustazah ingin kita mendengarkan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Pastinya kalian semua sudah bisa menyanyikan lagu ini. Coba kita nyanyi bersama-sama, nggih? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah selesai ya? Bisa ya menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Nah, di kelas 1 kemarin kalian semua tentunya sudah diajari oleh ustazah kalian tentang lambang negara Indonesia. Apa itu lambang negara Indonesia? Lanjut. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Nah, burung Garuda itu besar, gagah, dan perkasa. Kalian bisa melihat perisainya. Oke. Perisainya itu memuat simbol sila-sila pada Pancasila. Yuk, kalian semua pasti hafal nggih Pancasila? Karena setiap upacara bendera Pancasila itu pasti diucapkan bersama-sama. Dan jumlahnya hanya 5. Panca itu 5. Oke. Jadi kalian harus hafal. Dan Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi semuanya itu ada di dalam Pancasila. Nah, untuk sila pertama, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, itu dilambangkan dengan lambang bintang. Oke, kalian sudah pernah diajari ya. Ini ustazah hanya mengingatkan lagi pembelajaran di kelas 1. Jadi, sila pertama dilambangkan dengan lambang bintang. Kemudian, di sila yang kedua, itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dilambangkan dengan rantai. Ya, diingat-ingat. Sila kedua lambangnya adalah rantai. Kemudian, untuk sila yang ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia, itu dilambangkan dengan pohon beringin. Ya, diingat-ingat pohon beringin. Kemudian, untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dilambangkan dengan kepala banteng. Ya, kepala banteng berarti sila yang keempat. Kemudian yang terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dilambangkan dengan padi dan kapas.
Jadi padi dan kapas itu adalah lambang sila yang ke-5. Ingat nggih, karena itu semuanya sudah disampaikan ketika kalian di kelas 1. Dan kelas 2 itu diulang lagi untuk mengingat kembali. Kemudian ini adalah contoh pengamalan sila pertama. Apa saja contohnya untuk pengamalan sila yang pertama? Misal, sholat berjamaah, ya, yang berhubungan dengan Tuhan, ya, itu masuk di sila yang pertama. Nah, di sini Ustazah menampilkan bermacam-macam agama karena perlu diingat di Indonesia itu sudah disahkan bahwa ada 5 negara, yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ya. Kemudian Kristen itu dibagi menjadi 2, ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Jadi kalian cuma mengenal saja, tapi perlu diingat sesama antar orang lain atau sama masyarakat kita harus menghormati, entah itu apa agamanya, tetap kalian harus menghormati. Oke, silahkan memberi kesempatan untuk mereka untuk beribadah. Dan kita tidak boleh mengolok-olok agama mereka. Itu pengamalan sila yang pertama. Kemudian, ini Ustazah langsung ke sila yang ketiga, karena sila kedua itu akan dibahas di subtema berikutnya. Oke, pengamalan sila ketiga tadi kan persatuan Indonesia. Jadi bersatu. Contohnya, kerja bakti, kan dikerjakan bersama-sama. Oke. Kemudian berkumpul dengan keluarga. Oke. Kemudian upacara bendera. Kemudian bermain bersama atau belajar bersama dengan teman-teman. Ya, semua yang dilakukan bersama-sama, ya, rukun itu masuk ke sila yang ketiga. Kemudian lanjut ke pengamalan sila keempat. Sila keempat tadi bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Yang berhubungan dengan musyawarah itu masuk di sila yang keempat. Contohnya, oke, belajar kelompok. Nah, itu kan berdiskusi, tanya jawab bersama-sama. Kemudian pemilihan ketua RT. Nah, kemudian pemilihan ketua kelas. Kemudian pemilihan presiden, ya, coblosan. Itu semuanya masuk di sila keempat. Kemudian yang terakhir, pengamalan sila yang kelima. Bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus adil. Misal, berbagi jajan dengan teman. Berbaginya jangan pilih-pilih, karena kalau kamu punya bersama 2 teman, kemudian yang kamu kasih 1, ya kasihan yang satunya lagi. Jadi harus adil, dibelah menjadi 2. Oke. Kemudian ini sedang sidang, ya, kita mencari keadilan. Kemudian tidak boleh pilih teman. Jadi seperti kalian satu kelas itu teman semuanya, tidak ada yang namanya musuh. Oke, tidak boleh pilih-pilih. Kemudian yang terakhir, harus menghargai karya orang lain. Jadi kalian tidak boleh mengolok-olok. Bagaimanapun hasil yang dihasilkan oleh orang lain, kalian harus menghargai, oke, menghormati. Jadi ini adalah contoh dari pengamalan sila yang ke-5. Paham nggih? Nanti kalau kalian bingung, kalian bisa mencari rangkumannya di LKS atau di bukumu, atau kalian bisa membuka video Ustazah ini lagi untuk mengingat-ingat. Nah, sebagai latihannya, silahkan kalian mengerjakan LKS halaman 23 sampai 24. Oke, jika kalian merasa kesusahan, silahkan bertanya kepada Ustazah, bisa. Insya Allah Ustazah akan membantu kalian semampu Ustazah. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.